mengambil keberkahan dari Allah dengan menyebut sejarah kehidupan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, agar kita mengambil pelajaran kehidupan yang hakiki. Sukses adalah kehidupan mereka, kemuliaannya ketika hidup sampai ketika meninggal. Sebagaimana ulama berkata, qad mata qaumun wa ma matat makarimuhum. Sekelompok manusia mati tapi kebaikannya nggak sirna, nggak pernah mati. Qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Ada orang yang sudah meninggal tapi seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Kiai Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, beliau sudah meninggal hadirin, tapi masih ngumpulin kita di sini seakan-akan beliau masih hidup. Maka kata ulama, al-jahiluna mawata qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Ini loh bedanya orang punya ilmu warisan Nabi dan tidak. Orang yang punya ilmu walaupun mati seakan-akan masih hidup, tapi kebalikannya orang nggak punya ilmu hadirin, walaupun hidup terasa kayak mati hadirin. Kata Sayyidina Ali, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlih. Kalau orang sudah nggak kenal ilmu agama, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, orang tersebut kata Sayyidina Ali belum mati sudah kuburan duluan. Makanya kita kalau salam sama orang yang suka ngaji, assalamualaikum. Tapi kalau pas lewat ke kelompok orang yang nggak pernah mau ngaji, salamnya ditambah assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemuliaannya ini hakiki. Hadirin, saya nak tanya, semua profesi ada mantannya, kecuali ulama. Kita hall Syekh Abdul Qadir Jailani, wali Allah, hall Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, Kiai A, Kiai B, Habib ini, Habib itu. Kemuliaannya kekal, tapi profesi yang lain kalau sudah lepas itu namanya sudah nggak ada. Saya diundang hallnya presiden pernah, tapi nggak ada hall presiden, hall mantan presiden. Bupati kalau hall ya mantan bupati. Gubernur kalau hall ya mantan. Ada nggak hall mantan kiai? Ada nggak hall mantan wali? Ya. Makanya itulah kemuliaan ilmu. Jadi orang ulama ini, para aulia yang disebutkan Pak Gubernur tadi, mereka punya kemuliaan yang kekal, sampai mati pun masih mulia. Nggak ada mantannya udah. Tapi kalau yang lain, mau polisi, mau tentara, mantan jenderal. Mantan semua, Pak hadirin. Tahu nggak mantan? Mantan ini kan bahasa dihaluskan, aslinya bekas. Barang bekas mahal apa murah? Murah. Tahu nggak siapa mantan? Yang harus cepat kita lupakan. Masya Allah hadirin. Maka itu kita berharap agar kita, anak-anak kita semuanya punya ilmu, agar mereka sukses dalam kehidupannya dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengajarkan kepada kita tentang kesuksesan dengan beberapa langkah. Apa yang beliau capai dari kedudukan yang tinggi? Pertama dengan ilmu. Dan ilmu tersebut dilandasi dengan hati yang bersih. Ada 3 anak santri, 3 santri silaturahim ke satu wali min auliyaillah. Yang satu niatnya silaturahim ngetes, mau tahu ini orang alim enggak. Yang satu nganggur, daripada nggak ada kerjaan ke sana. Yang satu niat ngambil berkah dari wali tersebut. 3 anak muda ini datang ke seorang alim.
Karena orang alim ini punya sifat mukasyafah, ngerti apa niat mereka, maka satu persatu disingkap hijabnya. Kau yang ziarah ke sini hanya untuk ngetes walinya Allah, akan datang suatu masa engkau murtad dari agama Allah dan mati su'ul khatimah. Yang kedua, kau akan ada masanya kau akan tergiur oleh dunia dan jabatan hingga dunia tak menenggelamkanmu sampai telingamu. Lupa kau akhirnya dengan ulama, dengan ilmu. Dan kau datang ke sini karena Allah, karena berkahnya aulia. Beliau mengatakan, maka kau yang datang ke sini karena itu, kau akan ada masanya berkata, aku di antara para aulia seperti Nabi Muhammad di antara para nabi, dan nanti kakiku di atas pundaknya semua wali di zamanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang satu ini hadirin, betul, datang ke walinya Allah niatnya mau ngetes. Akhirnya ketika akhir masa hidupnya cinta dengan seorang wanita, wanitanya non muslim, mau dinikahin nggak mau perempuan itu kecuali dia murtad. Akhirnya dia ngomong, saya mau murtad sebentar aja, saya nikahin nanti kalau sudah saya akan masuk Islam lagi. Subhanallah, dia murtad, kemudian nikah, belum sempat balik, mati duluan, mati murtad su'ul khatimah. Yang kedua, datang nggak ke wali Allah, nggak ngetes, nggak ada niat untuk muji, tapi nganggur, nggak ada tujuan yang jelas. Nanti kau akan difitnah dengan dunia, kerja dapat duit, akhirnya subhanallah lupa dengan ulamanya, lupa dengan ilmunya, sibuk dengan kerjaannya, hingga akhirnya harta menumpuk dan dia meninggal dalam keadaan rugi, tapi nggak sampai murtad. Dan kau yang satunya lagi, kau niatmu di sini baik, tabarruk, ngambil berkahnya aulia, hatimu rendah hati, maka kau jadi pemimpin para aulia di zamanmu. Siapa beliau yang nomor 3? Beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya kan, datang ke sini juga harus niatnya macam-macam hadirin. Ada yang datang di sini niatnya cari sandal. Ada yang datang ke sini niatnya dapat berkah. Ada yang di sini niatnya cari harta. Jangan sampai kita nggak mempunyai niat mengambil berkahnya kaum sholihin. Kita keluar tangan kosong, nggak dapat apa-apa hadirin. Maka itu luruskan niat kita menghadiri haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani agar semua hajat kita, keluarga kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada langkah menjadi aulianya Allah kecuali yang pertama ilmu dan yang kedua hati yang bersih. Katanya Nabi SAW, beliau bersabda, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathratis shalah wala siyam wala shadaqah. Para wali-wali nanti dari umatku, mereka tidak dapat kedudukan yang tinggi, bukan karena mereka banyak sholat, bukan karena mereka banyak puasa, bukan juga mereka banyak sedekah, akan tetapi yang membuat mereka dapat kedudukan tinggi adalah salamati sudurihim, hati mereka bersih, nggak ada sombong, nggak ada iri, nggak ada riya. Semua penyakit hati kosong di hati mereka, karenanya diangkat oleh Allah Subhanahu. Hadirin, saya kasih cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu malam beliau itu tidur jam 2 malam, ada maling masuk rumahnya. Maling, pencuri, mau nyuri. Rumah Syekh Abdul Qadir Jailani ini dicari, subhanallah nggak ada apa-apanya. Memang ulama zaman dulu tuh rumahnya kosong, nggak ada apa-apa. Kalau sekarang masya Allah TV-nya 40 in. Berangkasnya duit sampai nggak bisa ditutup hadirin. Saya heran. Rasulullah itu dulu kaya. Rasulullah nikah sama Sayyidatuna Khadijah itu kaya raya. Setelah jadi nabi miskin. Kalau Habib Jamal beda, dulu miskin jadi ustadz kaya raya hadirin. Ini
rumah digeledah nggak dapat apa-apa. Mana ini? Akhirnya nyesel, ya Allah salah masuk rumah. Maunya nyuri, malah nggak dapat apa-apa. Waktu mau keluar ada tamu jam 2 malam. Ketok pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum ya Sultanul Aulia. Assalamualaikum pemimpin para wali. La haula wala quwata, kata malingnya, ya Allah. Saya salah rumah ini. Sudah nggak dapat apa-apa, rumahnya wali lagi. Akhirnya bingung, dia cari tempat sampai ada ranjang. Di ranjang dia sembunyi di bawah ranjang. Syekh Abdul Qadir Jailani keluar dari kamarnya, dibukakan ada 2 wali Allah datang ke rumah beliau malam jam 2 malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan duduk di atas ranjang. Ada apa? Wahai Sultanul Aulia, wahai raja para wali. Sebentar lagi ada wali abdal yang akan meninggal dunia, harus cepat-cepat dicari gantinya. Sebab kalau enggak musibah akan berdatangan, tsunami, gempa bumi, banjir dan lain-lain. Maka cepat abdal harus kau pilih segera. Kata beliau, bisa nggak ditunda besok? Saya cari murid saya yang alim, yang soleh, atau anak saya jadi. Nggak bisa, kalau terlambat bahaya. Malam ini gempa bumi. Laulahumu bainal anami ladubbika jibalun wa ardun lirtika bil khatiyati. Mereka ini pasak-pasak bumi. Kalau mereka berkurang, bumi ini banyak bencana dan masalah. Akhirnya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya udah, terus gimana ini jam 2 malam? Ya nggak tahu, pokoknya cepet. Kata beliau, ya sudah, saya putuskan wali abdal yang ganti, yang meninggal, yang dibawa ranjang. Malingnya bingung, maka dikatakan, rujilis, maling, keluar malingnya. Ampun, jangan dibawa ke polisi. Saya kapok, saya tobat, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, cepet wudu, sholat tobat 2 rakaat, cepet. Akhirnya wudu, sholat 2 rakaat, dinasehatin supaya taubat. Setelah taubat langsung beliau berkata, aku jadikan ini seorang wali abdal. Subhanallah, masuk wali keluar jadi wali, masuk maling keluar jadi wali. Makanya kasih tahu maling-maling, kalau mau mencuri jangan di rumah gubernur, jangan di rumah bupati, di rumahnya ulama. Ada kemungkinan keluar jadi wali. Begitu keluar, langsung didoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rabb, jadikanlah ini wali abdal, seorang yang sudah taubat kepadamu dengan taubatan nasuha. Sebagaimana Rasulullah bersabda bahwa orang kalau sudah taubat dari kemaksiatan itu seperti orang nggak maksiat, langsung diangkat kalau Allah mau. Makanya Rasulullah mengatakan, laulad di'aul ghaib, kalau saya nggak mau ngaku-ngaku yang gaib, saya akan katakan bahwa 5 orang ini adalah penghuni surga. Di antaranya at-taib minadzam, orang yang sudah taubat dari dosa. Hadirin, mantan preman itu bagus masih, yang nggak bagus itu mantan ustaz. Masya Allah, dulunya ustaz, sekarang mantan kena dunia, kena jabatan, lupa ilmunya, lupa ustadznya, itu nggak bagus. Tapi kalau mantan preman, dulu preman tapi terus tobat. Apa ada preman yang lebih berat dari Umar bin Khattab? Mau bunuh Nabi Muhammad. Preman-preman ini cuman enteng, paling yang mau dibunuh cuman orang kaya. Ini langsung, hadirin, mau bunuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab itu anaknya dibunuh hidup-hidup. Tapi ketika taubat, apa yang terjadi? Kuburannya saat ini di samping Rasulullah. Maka kata ulama, yang saat ini dikubur di sebelah Nabi Muhammad adalah orang yang dulu mau membunuh Nabi Muhammad. Jadi orang kalau taubat itu bagus. Ini orang begitu taubat, subhanallah, dia langsung kedudukannya diangkat oleh Allah berkat beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah. Ini memang para aulia itu sifatnya kasih sayang. Kalau kita hadirin ada maling masuk rumah, masya Allah, berangkat mulus, hadirin pulang, masya Allah, hidung bisa pindah ke sini, hadirin. Tapi
tapi mereka kasih sayang. Mereka ini keluar maling, keluar jadi wali, gak ada dendam, gak ada marah. Itulah para aulia Allah. Mereka ngambil dari sumbernya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi itu hadirin, Nabi itu ada riwayat dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, disebutkan bahwa suatu saat ceritanya Abu Mahdurah. Abu Mahdurah ini siapa? Seorang Bilal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang-orang kafir pengembala domba menirukan adzannya Bilal. Kalau Bilal Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini pengembala domba adzan buat dombanya. Kurang ajar enggak hadirin? Penistaan agama bukan? Penistaan agama ini. Pasal berapa Pak Polisi ini? Penistaan agama ini. Harus masuk penjara ini. Adzan. Ada yang dengar lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang barusan adzan buat dombanya niru adzannya Bilal. Kurang ajar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, yang mana? Ada 5 orang ya Rasulullah, 4-5 orang. Mereka orang-orang kafir pengembala domba. Panggil kata Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah. Setelah dipanggil Nabi Muhammad, Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang adzan tadi buat dombanya? Nggak ada yang ngaku, takut semua. Kalau nggak ada yang ngaku, semuanya adzan satu-satu. Suruh adzan satu, saksi mengatakan yang ini ya Rasulullah. Ini yang adzan tadi buat dombanya, menirukan Bilal. Kata Rasulullah, masmuk, siapa namamu? Namaku Abu Mahdurah. Kata Rasulullah, anta man adzanta bi sautikal jamil. Kamu yang tadi adzan dengan suara pita emasmu yang begitu indah. Hadirin, ini tadi udah nyangka mau dibunuh, nggak tahu malah dipuji Rasulullah. Kau yang dengan suara indahmu tadi adzan? Iya, subhanallah. Sini, dibuka kofiahnya oleh Rasulullah, dipegang rambutnya Nabi Muhammad, didoakan, Allahumma barik fihi wa barik fi dzurriyyatihi wa barik fi sautihi wahdihi lil Islam. Ya Allah, berkahi Abu Mahdurah, berkahi anak cucunya, berkahi suaranya, dan berilah hidayah dia untuk masuk Islam. Tidak dilepas tangan Nabi Muhammad kecuali Abu Mahdurah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi nggak ada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Nabi Muhammad utusan Allah. Masuk Islam langsung berkat doa Nabi Muhammad. Gak cukup di situ hadirin. Abu Mahdurah punya anak, punya cucu, punya cicit, semuanya jadi muadzin di Masjidil Haram hingga 300 tahun. Karena berkat doa Rasulullah yang mengatakan, ya Allah berkahi suaranya dan anak cucunya. Langsung jadi muadzin di Masjidil Haram selama 300 tahun. Dia anak cucunya semua. Dan yang lebih hebat lagi, Abu Mahdurah rambutnya panjang segini. Nggak pernah mau potong rambut sampai meninggal dunia. Ketika ditanya, hei Abu Mahdurah, kenapa nggak potong rambut? Akankah aku potong rambutku sedangkan di situ disentuh oleh Rasulullah? Ketika dipegang Nabi, dia takut rambut yang kepegang tangan Nabi kepotong, dibiarin panjang sampai di bawah, dan beliau selalu angkat karena di sini ada bekas sentuhan tangan Rasulullah. Masya Allah hadirin, Abu Mahdurah baru masuk Islam langsung ngerti barokah, langsung nggak mau potong bekas sentuhan tangan Rasulullah. Ini ada yang ngakunya Islam takut barokah hadirin. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sifat kasih sayang inilah yang ada pada para aulia Allah subhanahu wa ta'ala, dengannya diangkat kedudukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, akhlak, budi pekerti. Budi pekerti ini kata Nabi Muhammad adalah orang yang katanya lain, kata-katanya indah, dan yang kedua wajahnya selalu senyum berseri-seri. Para aulia ini hadirin, saya lihat dalam tafsir yang disebut para aulia Allah itu tandanya satu,
yang paling nonjol. Idza ru'u dzikrullah. Para aulia itu kalau dilihat wajahnya buat kita ingat sama Allah. Jadi biar kalau mau tahu ini orang wali atau tidak, gak usah banyak bicara. Ketika Anda lihat, ingat Allah, itu wali Allah. Orang itu macam-macam hadirin. Hatinya bisa lihat dari wajahnya. Kalau saya lihat pian eling utang. Saya lihat Pak Gubernur, ingat bensin naik. BBM naik. Lihat ini macam-macam. Tapi para aulia Allah itu idza ru'u dzikrullah. Kalau dilihat langsung ingat sama Allah. Guru saya, Habib Umar, jalan ketika beliau diundang di Inggris. Di Eropa, beliau tuh jalan di bandara. Ada satu bule itu lihat terus. Kemudian disenyumin sama guru saya Habib Umar, dia datang langsung berkata, saya ikut agama orang ini apapun agamanya saya ikut. Loh, kenapa? Saya lihat wajahnya bukan wajah pendusta. Dilihat wajahnya aja langsung masuk Islam. Rasulullah ketika beliau dari kota Makkah ke Madinah, orang-orang Yahudi mau lihat Rasulullah. Ketika orang-orang Yahudi melihat Nabi Muhammad, apa kata mereka? Wallahi annahu laisa biwajhin kadzdzab. Demi Allah, ini bukan wajah pendusta. Jangan ke sini, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani juga gitu hadirin. Orang yang memandangku dan orang yang memandang orang yang memandangku di surga, kata beliau. Kenapa? Mereka adalah man ra'a wajhaka yas'ad. Orang yang memandang wajahnya bahagia, karena wajahnya kalau dipandang mengingatkan kita langsung kepada Allah. Sebagian orang solehin hadirin, muridnya itu kalau punya masalah ini nggak paham, ini gimana maksudnya ibaroh ini apa? Dia baca kitab fikih nggak ngerti artinya, nggak usah repot-repot, cuma lihat wajah gurunya. Setelah itu baca kitab lagi langsung paham. Orang-orang ini hadirin wajahnya dilihat. Kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa? Wajah mereka kalau apabila dilihat kok terus kemudian buat kita ingat sama Allah, kenapa? Jawaban beliau, kata Imam Hasan Basri, karena mereka kalau malam bangun malam munajat nangis sama Allah, dikasih cipratan cahayanya Allah. Maka ketika pagi hari bekas cipratan cahayanya Allah itu ada di wajahnya, orang lihat ingat dengan cipratannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau mau lihat wali atau tidak, udah nggak usah lihat ceramahnya, nggak usah lihat macam-macamnya, lihat aja pertama kali wajahnya, ingat nggak kita sama Allah. Awala adullukum ala khiyarukum, qalu bala ya Rasulullah, idza dzukirallah. Kalau memandang mereka ingat sama Allah. Mandang para aulia itu sudah kedudukan. Mandang dengan pandangan kasih sayang dan keagungan kepada aulia Allah itu ibadah. Ada satu desa kena kemarau berbulan-bulan gak hujan. Akhirnya mereka pada kebingungan apa yang harus kita lakukan. Sholat istisqa berkali-kali gak hujan. Subhanallah, ada seorang musafir lagi lewat. Tanya, ada apa ini? Mereka istisqa nggak turun-turun hujan. Boleh nggak istisqa lagi, nanti saya yang doa. Ini orang biasa. Kok kamu yang doa? Ini Habib-Habib, Kiai-Kiai ini Masya Allah udah doa nggak turun hujan, kok pian mau doa? Udah nggak apa-apa, coba aja. Kata orang-orang, ya udah nggak apa-apa, istisqa lagi. Setelah istisqa terakhirnya dia yang doa. Allahumma bihaqqi ma fi hadzal ras iski haula'in nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di kepalaku ini, maka turunkan hujan untuk mereka. Langsung mendung, tidak sama lagi hujan turun. Orang-orang para kiainya tanya, maaf mas, doamu tadi apa yang ada di berkat apa yang ada di kepala? Turunkan hujan langsung dikabulkan. Emang ada apa di kepalamu? Jawaban orang tersebut, inna fi ra'si ainan. Sesungguhnya di kepalaku ada dua kelopak mata. Ra'at Abu Yazid Al-Bustami, pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Maka aku tawassul dengan mata yang memandang wali Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Langsung turun hujan. Makanya kata ulama, nadrah tuzilul anak, pandangan keagungan dan pandangan mahabbah kepada aulia Allah itu subhanallah hadirin akan membawa keberkahan
asal dengan keagungan, asal dengan husnudzon. Kalau pandangan nggak dengan itu percuma. Abu Jahal, Abu Lahab tiap hari lihat Rasulullah, tapi yang dilihat bukan Muhammad, Nabi Muhammad, tapi yatim Abi Thalib. Dia pandang, ini anak yatimnya Abu Thalib. Yang kalau lihat ustadz ini cuma dilihat, itu si Latif, dia nggak dapat apa-apa. Tapi kalau lihat ini, Masya Allah, Kiai Latif, Kiai Abdul Latif, dengan keagungan dapat. Lau i'taqadta ala hajarin la nafa'ak, kata Habib Ali Habsyi. Batu aja kalau kau yakin insya Allah dapat manfaat, bagaimana dengan aulia Allah? Maka itu mereka para aulia Allah dipandang buat kita langsung ingat sama Allah Subhanahu, asal dengan pandangan keagungan dan cinta kepada mereka. Mandang, makanya kalau ada orang soleh, orang alim, kita nggak bisa salaman, nggak apa-apa, yang penting mandang. Jangan justru salaman maksa-maksa, nggak dapat berkah, kualat ya. Apalagi Masya Allah, kadang sekarang ulama diagungkan, ya Alhamdulillah nggak masalah, cuman kalau terlalu lebih juga jangan, kesian ulamanya. Salaman sama ibunya belum nempel, ini sudah dilepas. Salaman sama Habib, sama Kiai, Masya Allah, kayak vakum cleaner. Ada bapaknya salaman sama Kiai, Masya Allah, kadang dibalikin, dipijet ke selio berapa kali tangannya. Tapi ingat, itu bagus, tapi orang tua kita, kata guru saya pernah datang ke guru saya, minta doa, Habib Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau berkata, sebelum minta doa wali-wali, minta doa ibumu dulu. Kenapa? 70 wali kumpul doa, sama ibu satu masih menang satu ibu. Datang ke sana, ziarah ke Jawa, ziarah ke ini, ibunya nggak diziarah ini nggak waras ini. Sebelum ke wali manapun, ibu dulu. Kalau mau jadi wali paling cepat, kata guru saya sekarang ini, kalau mau jadi wali cepat, doa ibu. Sekarang kita ini mana bisa hadirin kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, kayak Imam Abu Hanifah, Syekh Abu Bakar bin Salim, sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Jadi bangun malamnya itu mulai isya sampai subuh. Kita ini sholat isya sama wudhu maghrib aja kebobolan hadirin. Ini beliau mereka sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun istiqomah. Kita mau seperti itu sulit. Tapi kata ulama zaman sekarang udah, yang paling mujarab doanya ibu. Yang kalau mesti punya ibu nggak digunakan sebaik-baiknya, rugi. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Musa ini tanya sama Allah, ya Rob, aku tanya ya Rob, man rafiqi fil jannah, siapa teman dekatku nanti di surga? Dalam hatinya pasti Harun saudaranya. Katanya Allah, jawab Nabi Musa, temanmu nanti di surga orang yang pertama kali lewat di rumahmu habis ini. Langsung Nabi Musa keluar, nunggu siapa ini? Harun. Gak taunya keluar seorang yang lagi bawa kayu bakar. Nggak dikenal, bukan dia nabi, bukan juga dia seorang pemimpin, bukan juga dia seorang wali, bukan ulama, orang biasa hadirin, cuman bawa kayu lagi lewat. Kata Nabi Musa, ini mustahil ini. Masa temanku di surga ini orang, tapi kata Allah yang lewat pertama kali ya ini. Mungkin dia punya amalan yang saya nggak tahu. Diikuti Nabi Musa. Ketika diikuti oleh Nabi Musa, sampai orang itu sampai ke rumahnya, diintip sama Nabi Musa. Kayu bakar ditaruh di dapur, dia masak nasi, masak semuanya. Setelah jadi satu mangkok makanan masuk ke kamar, dia pindah, Nabi Musa dilihat. Gak taunya di kamar ada seorang ibu yang tua, yaitu ibunya ini pemuda. Dia lagi duduk, kemudian disuapin sama ini anak muda. Didengarkan, dilihat, biasa aja kalau gitu sih biasa. Tidak, disuapin. Setelah selesai, sudah ibu, sudah. Anak itu keluar, komat kamit lisan ibunya langsung doa. Apa doanya? Kata ibunya mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ij'al waladi hadha rafiqa Musa fil jannah. Jadikan anakku ini teman dekatnya Nabi Musa di surga. Saking bahagianya ibu kepada anaknya ini, doanya minta seperti Allah kabulkan, hingga mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Nabi Harun dan lain-lainnya berkat doanya seorang ibu. Maka itu Syekh Abdul Qadir Jailani
ini beliau jadi seperti ini semua tahu karena ibu beliau. Syekh Qadir Jailani yatim, nggak punya bapak. Memang subhanallah, orang itu kalau ditinggal mati bapak, ada ibunya banyak jadi wali. Tapi kalau ditinggal mati ibu, tinggal bapak, waduh nggak repot. Kawin sana, kawin sini nggak selesai-selesai hadirin bapak itu. Tapi kalau ditinggal ibu, Habib Ali Habsyi nggak punya bapak, bapaknya tinggal ke Mekah waktu itu, dididik oleh ibunya. Syekh Qadir Jailani dididik oleh ibunya. Ini hebatnya seorang ibu. Maka itu keberhasilan seorang ibu itu bukan jadi gubernur. Keberhasilan seorang ibu juga bukan jadi presiden. Keberhasilan seorang ibu mencetak anak-anaknya menjadi orang yang dicintai Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang saya heran, orang zaman sekarang perempuan ini dikasih sama Allah kelebihan apa? Disuruh tanggung jawab paling mulianya ciptaan Allah makhluk manusia, disuruh didik. Perempuan ini dikasih tugas paling afdolnya makhluk Allah manusia, diserahkan di tangannya, didik, ditinggal, malah didik kucing hadirin. Melihara kucing, ada lagi kura-kura lagi hadirin. Sebaik-baiknya makhluk dititipin ke mereka, mereka tinggal, mereka pilih seburuk-buruknya ataupun yang hina. Maka itu Syekh Qadir Jailani, beliau mendapat kedudukan tinggi berkat doa ibunya. Semoga kita semuanya yang hadir diridhoi oleh ibu-ibu kita, baik ketika hidup maupun kelak nanti di barzakh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhlak, contoh akhlak beliau, insya Allah kita semua bahagia dunia dan akhirat. Amin. Semua kita umat Nabi Muhammad, yang ulama depankan akhlak, yang umaro depankan akhlak, yang kiainya, yang habaibnya. Pokoknya sekarang kita pada krisis akhlak, dahulukan akhlak, berkata yang baik, jangan sakitin orang. Kemudian banyakin senyum, senyum itu ibadah di antara kita. Barang siapa yang punya akhlak mulia, kata Nabi SAW, dengan akhlak yang sedikit, walaupun ilmu nggak banyak, walaupun amalan nggak banyak, kita diangkat oleh Allah lebih besar, lebih tinggi daripada punya ilmu banyak, punya amalan banyak tapi nggak punya akhlak. Maka itu mari kita ambil bagaimana akhlak Syekh Qadir Jailani agar insya Allah kita mendapat keberkahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa agar Allah